Selamat pagi Bapak, mohon izin. Nama saya Linda Kristianti Rifaini, NJ404, NIM 25020102679. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang sesi 4 dan sesi 9, yaitu penggolongan bank dan manajemen sumber dana perbankan. Jadi dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas penggolongan bank, mulai dari sejarah singkatnya, lalu jenis bank menurut fungsi dan menurut kepemilikannya. Bagian kedua membahas tentang manajemen sumber dana, dari mana bank memperoleh dananya, mulai dari modal sendiri, pinjaman, hingga dana masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan. Kegiatan perbankan berawal dari Eropa, dari sekedar meminjamkan uang di atas meja hingga tukang emas yang menerbitkan Goldsmith Notes sebagai bukti simpanan, yaitu jadi cikal bakal uang kertas. Bangsa Eropa membawa konsep ini ke Indonesia pada masa Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, berdirilah bank-bank milik pemerintah. Dan ini didorong teknologi serta pandemi COVID-19, muncul tren bank digital. Jika mencatat sekitar 14 bank digital yang terus berkembang. Jenis bank menurut fungsinya. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi tiga, yaitu Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter yang menjaga kestabilisan nilai rupiah. Kedua, bank umum yang memberikan layanan lengkap, simpanan, kredit, dan lalu lintas pembayaran. Yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau PPR, yang skalanya lebih kecil dan tidak melayani lalu lintas pembayaran seperti giro. Jenis bank menurut kepemilikannya. Menurut kepemilikannya ada 5 jenis, yaitu bank milik pemerintah seperti BRI, BNI, dan Mandiri, bank milik swasta nasional seperti BCA, bank milik asing yang merupakan cabang bank dari luar negeri, bank milik koperasi yang memiliki badan hukum koperasi, dan bank campuran yaitu hasil patungan antara pihak swasta nasional dan pihak risiko. Sumber dana bank. Dana bank adalah seluruh utang dan modal di sisi pasifa neraca yang dipakai sebagai modal operasional untuk menyalurkan dana. Sumber dananya ada tiga, yaitu dana pihak satu berupa modal sendiri, dana pihak kedua berupa pinjaman dari pihak lain, dan dana pihak ketiga berupa simpanan masyarakat. Dana pihak ketiga inilah yang umumnya paling besar porsinya bagi sebuah bank. Dana pihak ke satu dan kedua. Dana pihak ke satu yaitu modal sendiri atau dana pihak ke satu terdiri dari modal disetor oleh pemegang saham, cadangan untuk mengantisipasi risiko kerugian, laba ditahan yang diputuskan RUPS tidak dibagi, dan agio saham. Sementara modal pinjaman atau dana pihak kedua dapat berasal dari 4 sumber, yaitu pinjaman bank lain di dalam negeri, bank atau lembaga keuangan di luar negeri, lembaga keuangan bukan bank, dan pinjaman dari bank sentral. Dana pihak ketiga, dana masyarakat, yaitu simpanan atau giro. Simpanan atau giro yang tersebut berikut merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap saat menggunakan cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Karena sifatnya sangat fleksibel, ada aturan yang ketat. Penarikan cek atau bilet giro kosong akan dikenai sanksi bertahap, mulai dari surat peringatan, penutupan rekening, hingga masuk daftar hitam Bank Indonesia. Berikutnya ada deposito berjangka, simpanan yang hanya bisa ditarik pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Deposito terbagi menjadi deposito berjangka dan sertifikat deposito. Perhatikan tabel perbedaan berikut. Deposito berjangka bersifat atas nama, tidak dapat dipindah tangankan, dan bunganya dibayar saat jatuh tempo. Sedangkan sertifikat deposito bersifat atas nunjuk, dapat dipindah tangankan, dan bunganya dihitung di muka atau discounted. Produk selanjutnya adalah tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya mengikuti ketentuan masing-masing bank. Setorannya bisa berupa setoran tunai lewat warkat bank yang bersangkutan, warkat bank lain, maupun melalui transfer. Sementara penarikannya bisa dilakukan melalui kantor cabang secara tunai, dipindah bukukan ke rekening lain, atau yang paling umum sekarang adalah melalui ATM. Satu prinsip penting yaitu kerahasiaan bank. Bank wajib menjaga segala keterangan tentang nasabah penyimpanan dan simpanannya. Namun, ada pengecualian. Misalnya untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana maupun perdata,
tukar menukar informasi antar bank, atau atas persetujuan tertulis nasabah dan permintaan ahli waris yang sah. Poin-poin penting dari presentasi tadi yaitu bank digolongkan menurut fungsi dan kepemilikannya, dan bank menghimpun dana dari modal diri, modal pinjaman, serta dana masyarakat melalui giro, deposito, dan tabungan. Demikian presentasi dari saya, Bapak. Terima kasih.